Gak mungkin. Udah dulu. Baru gimana kiblatnya? Kelawasan. Tapi itulah ketentuannya. Karena sujud sama seperti salat, ada takbirnya, ada duduk tahiyat akhirnya, ada salamnya. Allahu Akbar, saya niat sujud syukur, baru sujud. Allahu Akbar, setelah sujud baru bangun, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya sujud. Jadi jangan sembarang sujud saja. Jadi paha kelihatan, paha kelihatan, berbulu lagi. Pahanya kelihatan, entah ke arah mana, sudah wudu atau belum. Haram hukumnya orang itu sujud dalam keadaan tidak berwudu. Sujud syukur, sujud tilawah, semua harus diperhatikan. Anak lulus misalkan, lulus di mana? Lulus PNS, alhamdulillah, langsung sujud. Jangan dulu. Sudah wudu belum? Makanya sebelum pengumuman bagusnya wudu dulu. Baru perhatikan mana ini kiblatnya. Cari mana kiblatnya ini. Nanti pas diumumkan baru sujud. Itu bagus. Ingat ada takbirnya, ingat ada duduk tahiyat akhirnya, ingat ada salamnya, ada pula niatnya. Niatnya ada juga. Jadi sama persis seperti salat, sujud syukur sama seperti salat. Begitu juga dengan salat jenazah. Salat jenazah harus pakai wudu. Kita berbeda dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik mengatakan salat jenazah itu hanya doa saja. Jadi kalau kita kentut atau dalam keadaan tidak berwudu, silakan kita tidak pakai wudu. Itu mazhabnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan karena salat jenazah, salat gaib itu hanya doa saja. Sedangkan salat yang lain seperti salat maghrib, isya, subuh, asar, zuhur, itu semua ada al-fatihahnya, ada doa-doanya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya. Sedangkan dalam salat jenazah ini hanya takbir saja, kemudian salam. Dikerjakan pun dalam keadaan berdiri. Berarti mau disamakan dengan salat tidak bisa. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, selagi ada takbir, selagi ada salam, maka dia disebut salat. Namanya salat adalah ma yuftatahu bit takbiri wa yuftatahu bit taslim. Apa yang dibuka dengan takbir, apa yang diakhiri dengan salam, maka itu sudah disebut salat. Nah, itu salat yang pertama. Yang kedua, tawaf dan tawaf. Kalau salat ini landasan hadisnya adalah riwayat Imam Abu Hurairah. Sayyiduna Abu Hurairah mengatakan, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha, kata Nabi. Tidak Allah terima salat kalian apabila berhadas. Qila wa man hadatsu ya Abu Hurairatin. Wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apa makna dari hadas itu? Dijawab oleh Abu Hurairah, ad-durat. Apa durat? Durat adalah kentut kecil. Itu kentut kecil disebut hadas. Nah, di situ dikembangkan para ulama. Ada namanya durat, ada namanya fusa. Fusa itu kentut besar. Duratun kentut kecil. Yang kecil berangin saja tidak diterima oleh Allah salatnya, apalagi sama kuah-kuahnya kalau keluar. Kalau dengan kuah-kuahnya lagi tidak boleh dikembangkan oleh para ulama. Makanya kentut saja bisa membatalkan. Yang kecil tidak bersuara, tidak berbau. Kalau yakin bahwa itu kentut yang keluar, batal. Apalagi yang besar-besar. Yang kecil saja sudah batal, apalagi yang lebih parah dari itu. Selagi kita yakin kalau yang keluar itu kentut. Barangkali ragu, kadang ada orang was-was, kira-kira yang keluarnya apa? Karena habis datang dari WC, habis buang air besar barangkali, habis istinja, otomatis tubuhnya basah. Pas di bawah sholat. Jadi
Jadi ada semacam hembusan. Nah itu terjadi loh. Terjadi yang kita ceritakan ini fakta lapangan semua kan. Malah yang ketawa ini pasti pengalaman. Biasanya pengalaman ini. Pengalaman. Nah itu kadang yang seperti itu membuat kita ragu. Kalau ragu, ada juga hadis yang lain, tapi saya lupa bagaimana nasnya. Yang jelas kata Nabi, selagi tidak terdengar suara atau tercium bau. Kalau masih ragu-ragu yang keluar kentut atau bukan, selagi masih ragu-ragu, maka itu tidak dianggap batal. Lanjutkan saja. Selagi tidak tercium bau atau tercium bau atau terdengar suara, maka al-yaqinu la yuzalu bisyak. Hadis ini dikembangkan oleh para ulama ahli kaidah fikih, qaidatul fiqhiyah. Kata para ulama, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat digeser dengan keraguan-raguan. Yakin bahwa saya ini sudah berwudu, sudah jelas sudah. Terus apakah keyakinan wudu kita itu bisa dibatalkan oleh karena kentut yang ragu-ragu? Tidak bisa. Harus yakin. Wah, dari sini pelajarannya panjang sekali. Akhirnya para ulama menurunkan lagi. Kalau begitu, semisal kita ini ragu, apakah sholat saya 3 rakaat atau 4 rakaat? Berarti yang diambil berapa? 3. Karena yang yakin 3. Yang ragu-ragu 4. Itu juga bagian dari masalah kentut. Jadi kentut itu dikembangkan oleh ulama. Luar biasanya ulama fikih itu. Kentut itu dikembangkan mulai dari riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan turabun, kentut kecil, menjadi sampai sebuah kaidah fikih, sampai dibahas masalah apakah sholat saya ini 3 atau 4 rakaat, ataukah kita ragu misalkan apakah saya sudah wudu atau belum wudu. Apa yang diambil? Belum. Kenapa? Karena yakin belum wudu. Wudunya ragu-ragu, ya kan? Ragunya wudu, ragu-ragunya ada di dalam wudunya. Kecuali kalau misalkan udah batal kan belum. Nah, saya sudah batal atau belum? Maka apa yang diambil? Ayo. Apa yang diambil? Belum. Karena sudah yakin wudu. Ragu-ragu batalnya, kan begitu. Jadi yang yakin diambil, yang ragu-ragu dibuang. Karena yakin tidak dapat digeser dengan keraguan-raguan. Itu salat. Tawaf dan tawaf. Jadi tawaf juga tidak boleh ya, kita jemaah sekalian, tidak boleh tawaf dalam keadaan berhadas. Jadi misalkan, apalagi ini sambil berjalan, subuh berjalan, habis minum kopi lagi, menggunakan sedih sekali putaran pertama bagus, putaran kedua bagus, putaran ketiga bagus, putaran keempat di tengah-tengah kentut. Apa yang terjadi? Mau tidak mau di stop di situ, diingati, ini kita ingat biar penguruan. Diingati di situ di mana tempat ikam kentut. Diingat tempat ikam kentut, kemudian nanti memulangnya mundur sedikit. Mundur sedikit. Biar yakin bahwa yang ikam langkahi ke depannya nanti adalah semuanya dalam keadaan suci sudah. Karena sudah mundur sedikit, jangan malah maju. Berarti ada satu jarak yang tidak kita langkahi dalam keadaan suci. Makanya mundur, biar suci semua. Setelah selesai, nah saat ada saja bedanya memang antara tawaf batal pada saat tawaf dengan batal pada saat sholat. Kalau batal pada saat sholat dalam mazhab Imam Syafi'i harus mengulang dari awal. Kalau tawaf itu tidak mengulang dari awal. Jadi misalkan sahrul, sholat, Allahu Akbar, pas hendak salam, aduh kada tahan lagi sudah. Maka imam ini lawas banar, kekantutlah ini, keluar kantut. Apakah saya boleh stop di situ, wudu, kemudian baru kembali tinggal assalamualaikum? Madhab Imam Syafi'i tidak boleh, madhab Imam Hanafi boleh. Nah, jadi kalau biar ini penganut madhab Imam Hanafi boleh, dilanjutkan aja.
Dilanjutkan, kentut, sudah, jangan dulu salam, wudu dulu, langsung wudu, tidak boleh lama, kemudian jangan keluar, rokok dulu. Itu lain bisa itu, merokok dulu, atau ada kopi, minum kopi dulu. Tidak ada, pokoknya kentut, kemudian keluar, langsung wudu, kemudian kembali lagi. Apa terakhir? Oh, terakhir tahiyat akhir. Waktu itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah sempat terbaca, belum salawatnya lagi. Berarti tinggal baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madhab Abu Hanifah itu boleh. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i itu keluarkan tuh. Apakah harus kayak gitu juga? Ada madhab lemah, pendapat yang lemah dalam madhab Imam Syafi'i. Itu mengatakan bahwa sama seperti apa yang diyakini oleh madhab Abu Hanifah. Tapi itu pendapat lemah. Yang kuat maka batal, mulai dari awal lagi kita mengulang. Di situ bedanya, kalau salat batal maka mengulang dari awal. Kalau tawaf batal itu tidak mengulang dari awal. Tapi di mana batas akhir, disitulah kita memulai kembali. Cuma nasihat para guru itu mundur sedikit agar tidak ada jarak yang kita tapaki, yang kita jejak di sana, yang kita lalui di sana tidak dalam keadaan berwudu. Tawaf sama. As-salatu at-tawafu bi manzilatis shalah. Hadis riwayat Imam Hakim. Salat tawaf itu satu kedudukan dengan salat. Tawaf itu satu kedudukan dengan salat. Illa annallaha ahalla fihi al-mantiqa. Hanya saja di dalam tawaf Allah halalkan kita untuk berbicara. Ini hadis jelas bahwa apa yang ada di dalam tawaf itu sama seperti yang ada di dalam salat. Hanya ada beberapa masalah saja yang berbeda. Itu tidak berbeda. Yang jelas tawaf itu mengikuti hukumnya salat, hanya yang diperbolehkan berbicara. Wa masul mushafi, dan menyentuh Al-Qur'an. Menyentuh Al-Qur'an, wa hamluhu yang terakhir yang keempat, dan membawanya. Wa masul mushafi, menyentuh mushaf. Ini Al-Qur'an. Tidak dalam keadaan berwudu. Boleh tidak saya pegang? Tidak boleh. Oh, kalau kayak ini Pak Ustaz, rasanya dulu sudah berkali dijelaskan. Kalau kayak ini Pak Ustaz, bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Maka tidak menyentuh. Bujur tidak menyentuh. Tapi ini membawa. Namanya membawa dalam bahasa Arab itu luas. Dimasukkan dalam kantong, membawa. Dimasukkan dalam handbag, membawa. Dimasukkan dalam koper, membawa juga. Semuanya disebut membawa. Bahkan bersambung antara tasnya, misalkan tasnya ada talinya, Al-Quran di bawah sini, itu juga disebut membawa. Semuanya membawa. Membawa itu tidak boleh. Tidak boleh kita membawa mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Kalau membaca mah boleh, membaca silakan. Kalau membaca boleh. Nah sekarang apa itu mushaf? Kalau yang ada di dalam HP ini Bang, yang ada di dalam HP ini apakah disebut mushaf juga? Ya, ini mushaf juga, tapi ini masih ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan, karena zaman dulu kan bukan ada Al-Quran Android. Ada kali zaman Nabi kira-kira Al-Quran Android? Tidak ada. Di dalam Al-Quran disebut la yamassuhu illal mutahharun. Yang boleh menyentuh Al-Quran hanyalah orang-orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu jelas dalam surah Al-Waqi'ah. Menyentuh, apa arti menyentuh? Ini menyentuh. Ini menyentuh. Sekarang kalau membawa, kenapa membawa dilarang? Padahal di dalam Al-Quran hanya disebutkan menyentuh. Sekarang saya tanya, ini menyentuh, ini membawa, ini membawa. Di dalam Al-Quran hanya menyebutkan jangan menyentuh. Yang menyentuh Al-Quran hanyalah orang-orang yang sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Menyentuh artinya tidak boleh selain orang yang suci tadi menyentuh. Bahasa Al-Quran menyentuh. Kenapa membawa ini juga masuk di situ? Nah sekarang coba
pintarnya luar biasa. Mengambil sebuah hukum, ada main-main. Jadi dari sini lebih ringan mana? Sentuhan atau di bawah begini? Lebih ringan yang mana? Sentuhan? Lebih ringan menyentuh atau memegang atau membawa? Lebih ringan menyentuh. Menyentuh yang ringan saja itu haram, apalagi yang berat kayak ini. Dibawa seperti ini. Kalau yang ringan saja tidak boleh, maka membawa ini lebih dari menyentuh lagi. Itu tambah tidak boleh. Kalau yang begini haram, maka yang begini juga lebih haram. Di dalam Al-Quran disebutkan fala taqul lahuma uff. Jangan kamu ucapkan pada orang tua, bapak, mama, abah, uma. Kalau nopelek boleh lah. Kenapa tidak boleh? Ayo. Maka dalam Al-Quran hanya mengucapkan oh berarti siap-siap. Boleh. Ada apa yang ada di TV One itu? MMA. Ya, boleh tak? Tidak boleh. Maka Al-Quran hanya nggak boleh tidak disebutkan. Jangan kamu pukul orang tua, jangan kamu tempeleng, jangan kamu injak, jangan kamu ludahi, jangan kamu tidak ada. Jangan kamu ucapkan Begitu juga logikanya. Kalau ini kira-kira nyakiti fisik apa nyakiti batin? Batin. Kalau tempeleng fisik dan batin juga. Mana sakit hati ya, mana sakit mana sakit hati, mana sakit orangnya. Dua-duanya. Makanya yang ringan saja tidak boleh. Kembali ke Al-Quran, ringan saja tidak boleh, apalagi yang berat. Menyentuh saja yang sedikit ini haram, apalagi ini lebih dari menyentuh ini tambah tidak. Ya sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelah sudah. Mudah-mudahan ini sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita mendapatkan barokah majelis, kita mendapatkan barokah para guru, kita mendapatkan barokah Allah Rasul Samad yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kebahagiaan, sehat walafiat, dan menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dengan